Kita belajar saudara satu hal mengenai developing strong leaders. Bagaimana Anda dan saya, developing strong leaders. Kita belajar leaders who make things happen. Bagaimana Anda dan saya menjadikan para pemimpin yang siap untuk bisa mencapai hasil. Ya, saudara, Anda kalau jadi pemimpin, Anda harus memastikan bahwa apa yang Anda mau capai itu bisa tercapai. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, ternyata sering kali Anda jadi pemimpin dan Anda tidak bisa mencapai dan gagal terus, something must be wrong. Ada sesuatu yang tidak beres, betul? Tapi kenyataannya tidak sedikit para pemimpin yang gagal. Nah gini saudara, Anda sudah mesti tahu bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan. Setuju? Pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin itu adalah dibentuk. Leaders are not born, but leaders are made. Mereka dibentuk, jadi setiap Anda bisa jadi pemimpin. Karena definisi secara umum dan mudah, yang namanya pemimpin adalah membawa pengaruh. Jadi selama Anda bisa mempengaruhi orang lain, sebenarnya Anda sudah dalam tanda kutip kategori pemimpin. Hanya saja pengaruhnya bisa baik bisa buruk. Kalau pengaruhnya buruk namanya provokator. Tapi kalau pengaruhnya baik, Anda bisa menjadi leaders yang baik. Begitu bukan saudara? Nah salah satu definisi yang saya suka juga adalah seorang pemimpin adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang-orang dari tadinya gak mau mengerjakan jadi mau. Jadi ada sesuatu yang dia gak sukai pemimpin bawahannya bisa dipengaruhi sehingga dia mau dan menyukainya. Nah itu salah satu definisi yang saya suka dengan kepemimpinan. Dia bukan cuma sekedar pengaruh, tapi bisa mempengaruhi sedemikian rupa apa yang dia gak sukai, apa yang dia tadinya betul-betul gak mau lakukan, menjadi dia sukai dan dia kerjakan dengan baik. Sehingga orang itu bisa mencapai apa yang seharusnya dicapai. Ya, jadi saudara jangan menjadi seorang pemimpin yang gagal, tapi menjadi pemimpin yang mencapai hasil. Siapa yang mau jadi pemimpin yang mencapai hasil? Oke? Nah, sebelum Anda bisa tahu apa yang membuat Anda dan saya menjadi pemimpin yang mencapai hasil, hari ini saya mau coba sampaikan kepada saudara terlebih dahulu, kenapa pemimpin gagal? Why? Kenapa seorang pemimpin bisa gagal? Oke? Baik, mari kita lihat. Next. Mengapa pemimpin gagal mencapai hasil? Saya harap Anda tidak seperti ini. Ya, pakai kacamata begini pusing, ini udah gak berhasil terus kena resesi lagi. Ini parah nih ya. Tapi bagaimana dan mengapa Anda dan saya menjadi seorang pemimpin yang gagal, tidak mencapai hasil? Ya, baik kita lihat yang pertama. Jadi saudara saya akan coba membanyak pakai slide karena kita bicara soal, saudara seminar-seminar kayak begini mahal sebenarnya saudara. Serius. Tetapi saudara di sini Anda di saat dikasih kesempatan untuk belajar. Karena saya tahu Tuhan taruh sesuatu dalam hidup saya sehingga saya mau coba bagikan kepada Anda. Oke? Now, mari yang pertama. Karena banyak pemimpin bukannya mimpin tapi jadi bos. Halo? Banyak pemimpin gagal mencapai hasil karena dia tidak sadar bahwa mereka bukannya mimpin tapi mereka jadi bos. Saudara, pemimpin sama bos, leader and boss are two different things. Adalah dua hal yang berbeda. Hah? Begitu bukan? Kira-kira menurut saudara apa bedanya? Sebelum saya tayangkan poin-poinnya. Apa bedanya? Siapa yang mau coba? Hah? Apa kalau bos? Bos selalu mikirnya benar, ya nggak pernah salah gitu ya. Iya, karena bos punya peraturan ya. Peraturan nomor 1, bos tidak pernah salah. Peraturan 2, kalau kamu melihat bosmu salah, baca peraturan 1. Yaitu bos tidak pernah salah, gitu ya. Oke, benar juga sih. Oke. Apa lagi? Cuman bisanya merentah. Oke, apa lagi? Bos melahirkan pekerja katanya, pemimpin melahirkan pemimpin. Oke. Fine, apalagi? Oh enggak ada yang kasih komentar yang ada satu yang kasih komentar yang bagus pernah saya bikin seminar. Apa bedanya bos sama pemimpin? Dia bilang begini, bos yang punya duit, pemimpin yang kerja. Gitu. Bener juga itu. Saya pikir itu bener juga idenya itu ya. Bos yang punya duit katanya. Kalau pemimpin tuh yang kerja sama bos.
Waduh, luar biasa ini saya bilang. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu karena banyak slide saya, banyak yang saya mau berikan kepada Anda. Ya, udah nggak bayar kasih banyak lagi saudara ya. Oke baik, yang pertama Anda akan lihat bos dibandingkan dengan pemimpin. Anda boleh catat dan jangan pernah minta saya punya slide. Ada banyak orang kalau ikut seminar, saya malas nyatat Pak, saya minta slide-nya. No way. Anda saya kasih gini untuk Anda catat. Oke? Baik, yang pertama, bos itu selalu mendesak bawahannya, mendorong bawahannya tanpa ada satu unsur apapun, yang penting dia tuntut apa yang dia mau si anak buah harus bisa kerjakan. Nah, Anda mesti lihat dulu nomor satunya juga pemimpin supaya Anda bisa bandingkan. Sementara pemimpin, apakah pemimpin juga tidak menuntut hasil? Yes, pemimpin juga menuntut hasil. Tapi pemimpin melatih mereka supaya mereka bisa kerjakan apa yang dituntut oleh si pemimpin. Sementara kalau bos nggak ada latihan, pokoknya bos gua nggak mau tahu caranya, lu jumpalitan kayak terserah, pokoknya yang gua mau lu mesti nyampe. Itu dia menuntut, itu dia mendesak. Jadi bos tidak punya unsur melatih. Kalau pemimpin ada urusan training, melatih orang sehingga orang itu bisa. Berapa banyak Anda dan saya tidak melatih orang tapi nuntut orang? Hah? Halo, betul? Berapa banyak kita nuntut orang tapi kita sendiri tidak bisa melatih? It's not fair. Itu tidak fair. Jadi kalau Anda mau membuat orang itu bisa berhasil, Anda harus bisa melatih dia, paling tidak minimal dia bisa kerjakan apa yang Anda harapkan. Betul? Betul? Oke, yang kedua, seorang bos bergantung pada otoritasnya. Jadi dia kalau ngomong, lu tahu nggak gua bos di sini? Gitu kalau ngomong. Jadi apa-apa dia merasa dia mengexercise, dia mempraktekkan otoritasnya sebagai seorang bos. Jadi dia banyak bermain otoritas, dia banyak bermain kuasa. Jadi lu kalau nggak mau, pilih dua. Lu mau kerjain apa lu berhenti gitu. Nah itu bos itu. Bos tuh begitu. Nah karena itu saudara, orang yang bekerja dengan bos seringkali cuma mau duitnya, tapi sebenarnya nggak suka sama kerjaannya. Hah? Betul? Tapi kalau Anda bekerja dengan seorang pemimpin, Anda bukan cuma mendapatkan hasil karya Anda dalam bentuk gaji, tapi Anda tahu Anda akan develop, Anda akan berkembang. Setuju? Nah mari kita lihat pemimpin. Kalau pemimpin apa? Membangun kemauan bawahan. Jadi seorang pemimpin itu memotivasi. Coba bilang motivasi. Jadi seorang pemimpin itu bukannya memakai otoritasnya, melulu otoritasnya, tapi bagaimana memotivasi bawahan sehingga si bawahan mau melakukannya dengan rela, dengan sukarela. Dengan hati yang bersuka cita dan dia mau tanpa harus dipaksa-paksa. Itu sebabnya seorang pemimpin harus bisa memberi motivasi. Halo? Kalau Anda jadi pemimpin gak bisa jadi memberi motivasi dan apalagi Anda membuat orang tidak termotivasi malah demotivasi, maka Anda tidak menjadi seorang pemimpin yang baik, tapi Anda menjadi seorang bos. Itu sebabnya banyak pemimpin gagal karena mencoba jadi bos. Halo? Anda ngerti? Jadi kalau Anda bos dan Anda seorang pemimpin, Anda harus punya karakteristik pemimpin gitu loh. Ya, sehingga dengan demikian bawahan Anda bekerja mengerti apa yang mau diarahkan dan Anda bisa mengarahkannya dengan baik. Karena bos seringkali hanya ngelihat berapa untungnya tanpa mengajarkan si karyawan atau si bawahan untuk berkembang. Oke? Sampai di sini Anda nangkap. Yang ketiga, seorang bos selalu membangkitkan rasa takut anak buahnya. Saudara, bos kalau datang, wah, itu rasanya saudara seperti malaikat pencabut nyawa. Kalau dia datang di kantor. Sehingga bos itu selalu menginspirasi rasa takut. Dan seringkali bos dengan bangga berkata, anak buah gua takut kalau gua datang. Dan dia bangga. Karena anak buahnya kerja kalau dia datang dan rasa takut itu ada. Maka itu saudara, banyak bos yang mencoba menebarkan rasa takut. Nah karyawan Anda, kalau bekerja dalam rasa takut, dia tidak akan bekerja maksimal. Setuju nggak? Coba aja Anda, coba kalau Anda bekerja dalam rasa takut, takut gaji dipotong, takut dipecat, takut ini, apa yang terjadi? Anda menjadi seorang karyawan, Anda menjadi seorang bawahan yang tidak akan efektif dan produktif. Karena penuh dengan ketakutan. Karena emosi Anda jadi salah. Anda nangkep di sini. Jadi seorang bos selalu membuat orang terinspirasi karena takut. Jadi kerja karena takut. Tapi herannya banyak bos yang bangga.
Dia justru membuat dirinya kelihatan angker. Untung saja orang tidak lihat bos itu seperti Dracula. Anda nangkep maksud saya? Oke, kalau seorang pemimpin gimana? Seorang pemimpin membangunkan atau membangkitkan antusiasme. Jadi seorang pemimpin itu selalu, saudara, karena dia membangun hubungan, dia memotivasi, pada akhirnya stafnya, karyawannya, bawahannya itu bekerja dengan antusias. Justru makin ada bosnya, makin dia antusias. Kalaupun gak ada bosnya, dia tetap antusias. Saudara tahu kenapa? Karena dia termotivasi. Kerja dengan motivasi, dengan kerja tanpa motivasi tidak sama. Setuju? Coba deh, kalau Anda sebagai seorang seniman, gambar, pelukis, Anda pasti suka dengan melukis. Sehingga ada orang yang lihat kayak, nggak ada yang lihat kayak, Anda akan ngelukis. Dan Anda melukis dengan senang hati. Dan Anda melukis dengan antusias. Anda merasa merdeka, tidak ada ikatan apapun. Begitu bukan? Seorang penyanyi juga begitu, seorang pencipta lagu juga begitu. Begitu bukan? Tahukah saudara, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa membangun anak buah seperti pelukis itu loh. Ada kita, nggak ada kita, dia happy. Dia senang, dia kerjaan maksimal. Banyak orang ya kerja, saudara, tidak connect dengan kerjaannya. Dia kerja karena gaji. Berapa banyak orang kerja karena gaji. Senin udah malas sebenarnya ke kantor, tapi karena gajinya gede. Betul? Tapi kalau Anda bisa meng-create bawahan Anda, kalau datang ke kantor senang rasanya, Anda menjadi pemimpin yang berhasil. Halo? Nah kalau ada motivasi yang mendorong seperti itu, saya sangat percaya bahwa perusahaan Anda atau institusi Anda yang Anda pimpin, karyawan Anda akan bekerja maksimal. Betul? Oke? Yang berikutnya yang keempat, seorang bos selalu fokusnya saya. Selalu individualistik kalau seorang bos itu. Selalu yang difokuskan adalah dirinya. Dia mau mendapat kredit dari dirinya. Jadi apapun saya. It's for me. Dia tidak pernah bekerja dalam tim. Dia bekerja individualistik, saudara. Kalau seorang bos itu susah bekerja dalam tim. Dia nggak ngerti apa artinya tim. Bos itu tahunya adalah diri dia. Nah lain dengan pemimpin. Kalau pemimpin itu kita. Mari kita kerja sama-sama, mari kita bangun semangat bersama-sama. Sehingga berhasil sama-sama, gagal sama-sama. Itu seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin selalu ngerti bagaimana membangun teamwork. Anda kalau mau tahu teamwork, Anda dengar kembali pelajaran yang saya pernah berikan, effective teamwork. Sehingga Anda membangun teamwork yang baik. Anda menjadi pemain teamwork yang bagus. Begitu? Setuju? Oke. Selanjutnya yang ke-5. Bos menyalahkan kegagalan. Udah gagal, disalahin. Dan cenderung punya kecenderungan cari kambing hitam, saudara. Dan saya beritahu saudara, kambing hitam itu mahal. Seringkali kalau bos yang disalahin itu kegagalan. Ini begini, kegagalan, ini gini. Dan akhirnya dia sering cenderung cari kambing hitam. Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Jadi kesalahan itu, kegagalan itu disalahkan. Dan nanti dicari penyebabnya. Dan biasanya orang yang diarahin. Anda nangkap maksud saya? Anda ngerti maksud saya? Halo? Jelas? Jelas di sini? Saya ini kalau kasih seminar ya saya suka sama orang yang responsif. Supaya saya tahu Anda tetap bernafas dan Anda tetap ikutin pelajaran ini. Jelas? Ya. Oke, next. Seorang pemimpin bukan menyalahkan kegagalan, tapi memperbaiki kesalahan. So, apa yang sudah salah diperbaiki. Dia tidak tarik mundur ke belakang, tapi dia restorasi, lalu mereka berjalan ke depan. Seorang pemimpin ngerti hidupnya tidak di masa lalu, tapi hidupnya untuk hari ini dan ke depan. Jadi kalau Anda selalu menyesali yang di belakang, Anda nggak akan pernah maju. Orang yang selalu melihat ke belakang, mana pernah bisa maju? Coba sekarang gini, Anda mau maju tapi Anda lihat ke belakang. Piye caranya maju? Kalau Anda mau maju, Anda nggak boleh lihat ke belakang, lupakan yang di belakang, Anda maju ke depan. So kalau seorang pemimpin itu memperbaiki kesalahan. Kalau seorang bos menyalahkan kegagalan. Coba tanya sebelah saudara, kamu adanya di sebelah mana? Coba tanya, kamu adanya di sebelah mana? Nah saya berharap dengan Anda ikut pelajaran ini beberapa poin, Anda sudah bisa tebak, Anda bisa timbang-timbang, Anda ada di sini atau di sini.
Halo? Betul? Next. Nah, kalau seorang bos menuntut penyelesaian. Dia tuntut penyelesaian, bukan berarti pemimpin nggak menuntut penyelesaian. Tapi kalau udah nuntut penyelesaian, buntut-buntutnya saudara bisa pakai ancaman. Bisa pakai marah-marah, makanya disebut MBA, Management by Anger. Jadi dengan kemarahan, marah besar, sehingga orang membuat ketakutan. Betul ya? Pada akhirnya orang kerja bukan untuk mengekspresikan dirinya. Kalau Anda jadi bos yang membuat orang jadi takut, dengar ya, dengar baik-baik. Anda membuat karyawan Anda tidak bekerja untuk mengekspresikan dirinya. Tapi cuma kerja menyenangkan bos. Supaya bosnya nggak ngamuk. Itu namanya ABS. Bukannya anti brake lock system, bukan. Bukan ABS, asal Bapak. Kenapa? Karena bosnya ngamuk-ngamuk terus. Jadi dia kerja bukan untuk mengekspresikan potensinya. Tapi demi bosnya diem. Udahlah pokoknya mau apa aja diem, kita kerjain. Padahal kita tahu apa yang bos minta salah. Ayo, berapa banyak karyawan pernah ngalamin gitu? Udah tahu nih bosnya salah, udah biarin deh, biarin deh, mau nyampe deh, ikutin aja. Padahal Anda tahu tidak efisien. Lu malah kasih tahu, lu malah disemprot lu. Nah gitu bukan? Hah? Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya ngomong ya. Betul nggak begitu? Nah, jadi dia menuntut. Sebagai seorang pemimpin, dia menunjukkan gimana menyelesaikan masalahnya. He will show you how. He will show you the way. Pertanyaan saya sekarang, are you a leader? Kalau Anda mau menjadi seorang leader, Anda harus minimize, mengurangi yang begini-begini nih. Anda harus masuk ke sini. Baru bisa jadi pemimpin. Coba tanya sebelah saudara, bisa jadi pemimpin gak sekarang kamu? Coba bilang gitu. Betul. Karena itu saya sering katakan, sebelum Anda bisa mimpin orang lain, belajarlah mimpin diri sendiri. Caranya apa? Anda harus bisa mengelola emosi Anda. Anda harus bisa mengelola pikiranmu, Anda harus bisa mengelola dirimu, Anda harus bisa disiplin. Kalau Anda nggak bisa mimpin dirimu, bagaimana Anda mimpin orang lain? Omong kosong. Halo? Betul? Anda masih punya telinga, masih dengar? Ya. Oke, yang terakhir. Seorang bos selalu menuntut cepat lakukan. Perintah ini. Unsurnya perintah. Cepat lakukan kamu. Perintah. Instruksi. Tapi seorang pemimpin bilang, mari kita lakukan. Artinya ajakkan bersama-sama. Perintah sama mengajak tidak sama loh. Karena kalau kita mengajak, mari kita lakukan sama-sama berarti you and me. Karena manajemen, definisi manajemen itu mengalami pertumbuhan. Dulu definisi manajemen adalah bagaimana kita ya membuat apa yang kita mau dengan cara menyuruh orang lain melakukannya. Tapi manajemen kemudian berkata nggak bisa begitu. Manajemen adalah mencapai suatu hasil dengan cara bekerja melalui orang lain dan bersama-sama dengan mereka. Anda nangkap nggak? Itu manajemen. Jadi manajemen itu mengalami pertumbuhan pergerakan. Dan mungkin tahun depan kalau ada sempat nanti saya akan coba menjelaskan kepada Anda manajemen Kristiani. Ya, kita nggak tahu nanti kapan jadwalnya, kalau mungkin ada ya, kalau memang ada kesempatan, kalau enggak ya yang lain. Jadi Anda ngerti sekarang? Mau jadi pemimpin? Coba bilang sebelah saudara, jangan jadi bos aja. Bilangin sebelah saudara begini, aku tahu kamu punya duit tapi jadi pemimpin dong. Jelas ya? Oke, jadi poin pertama kenapa kita gagal, nggak mencapai hasil, karena kita bukannya mimpin, tapi kita apa? Jadi bos. Jelas? Oke. Yang kedua, kenapa kita tidak mencapai hasil? Seorang pemimpin, jadi Anda mau gembala kek, Anda mau jadi pemimpin di gereja kek, mau di mana saja ini sama, ini berlaku umum. Ya, universal. Poin yang kedua, mengapa Anda gagal? Karena kita bukannya mimpin jadi manajer. Saudara, Anda sudah punya manajer. Anda jangan kerjain kerjaan manajer dong. Hah? Halo? Justru Anda ada supaya manajer bisa efektif. Tapi Anda jangan ambil alih kerjaan manajer. Nangkep?
Nah sekarang coba saya mau bandingkan apa bedanya manajer dengan pemimpin. Apa bedanya? Supaya Anda jangan terjebak masuk ke manajer. Ya, oke. Yang pertama, seorang manajer selalu konsentrasinya target, hasil. Jadi kadang-kadang saudara dia nggak peduli yang lain, yang penting target, hasil. Pokoknya dia mencapai apa yang sudah ditentukan. Itu seorang manajer. Orientasinya adalah hasil target. Dia nggak peduli orang senang apa enggak senang, kadang-kadang sikut-sikutan. Seorang manajer gitu, sikut-sikutan. Tapi kalau seorang pemimpin, dia mencapai hasilnya dengan cara membangun hubungan. Jadi dia mulai membangun hubungan. Jadi kalau Anda mau jadi seorang leader yang baik, Anda harus belajar keterampilan membangun hubungan. Anda harus belajar mengenai orang-orang itu gimana. Dan Anda harus belajar menempatkan diri di tengah-tengah orang-orang yang cerewet. Di tengah-tengah orang ceriwis. Halo? Betul? Di tengah-tengah orang yang susah dihandle-nya. Nah Anda harus belajar untuk bisa membangun hubungan. Why? Karena pemimpin berurusan dengan orang. Makin tinggi posisi Anda, dengar ya, makin tinggi posisi Anda, makin sedikit tugasmu untuk bekerja secara teknis. Begitu enggak? Karena secara teknis udah dihandle sama anak buahmu. Makin tinggi posisi Anda, maka porsimu 80 sampai 95% urusannya dengan orang. Jadi orang punya komplain, orang punya problem, Anda bangun. Sehingga Anda memberi motivasi kepada orang. Baru Anda bisa jadi pemimpin. Anda ngerti? Tapi kecenderungan Anda lupa Anda sudah jadi pemimpin. Anda berpikir Anda masih menjadi manajer. Jadi Anda obrak-abrik kerjaan manajer. Manajer bisa marah. Lama-lama dia bilang gini, lu aja yang kerjain, jangan gua. Jelas? Oke, yang kedua. Seorang manajer selalu berkaitan dengan rencana, organisasi, koordinasi. Jadi saudara, apa yang sudah di planning, apa yang sudah diorganisasikan, dikoordinasikan arah, dia kerja seperti itu. Itu seorang manajer, planningnya jelas. Dia berdasarkan rencana, koordinasi, organisasi, dan seterusnya. Sementara kalau seorang pemimpin, itu memotivasi, menginspirasi, dan memberikan pengaruh. Tugas Anda sebagai seorang pemimpin adalah memberi motivasi. Itu adalah bagian yang terpenting. Apalagi saudara, di masa-masa sekarang ini, Anda membutuhkan motivasi banget. Karena itu motivator laku. Dibayar jam-jaman mahal. Mahal itu kalau yang namanya motivator. Ada yang dibayar per jam 20 juta sampai 25 juta. Hanya ngomong doang. Tapi ngomong bukan sembarangan ngomong. Tapi kalau dia bangun, itu dia bisa membangun motivasi orang. Hah? Betul? Nah, jadi saudara motivasi, inspirasi. Tahu gak saudara kalau Anda ikut seminar kayak seperti ini, ya, kadang-kadang muncul inspirasi Anda. Betul? Baru ngajar yang cuma sekali-sekali saya ajarin Anda baru ikut seminar yang sekali-sekali sebulan sekali. Bagaimana kalau si pemimpin dengan anak buahnya tiap hari? Inspirasinya itu tiap hari. Jadi anak buah itu tidak berpikir seperti sebuah rutinitas, tapi ada inspirasi. Makanya kenapa seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Karena musuh kreativitas adalah rutinitas. Saya ulangi, musuh kreativitas adalah rutinitas. Ketika Anda jadi seorang pemimpin yang kerjanya rutinitas, maka Anda tidak lagi kreatif. Halo? Jadi janganlah Anda terjebak dengan rutinitas dan jangan biarkan anak buahmu menjebak Anda masuk ke rutinitas. Halo? Anda nangkep? Tapi Anda harus kreatif, jelas ya? Oke, next. Seorang manajer selalu berkaitan dengan instruksi. Apa yang diinstruksikan dia kerjakan. Jadi sifatnya hanya instruksi. Baik dia terima instruksi maupun dia memberi instruksi. Jadi ngomongannya instruksi terus. Didasarkan atas instruksi. Tapi seorang pemimpin, kalau Anda lihat, dia bukan hanya instruksi tapi sifatnya komunikasi. Jadi nggak selalu harus ada instruksi tapi komunikasi. Tahukah seorang pemimpin harus bisa membuka pikiran anak buahnya bahwa apa yang dia lakukan salah? Hah? Setuju?
apa yang dia lakukan itu kurang tepat. Anda harus kasih dia ngomong, jangan cuma bilang, lu mesti kerjain begini. Itu instruksi. Cara kerja seseorang kadang-kadang kalau nggak punya cara berpikir yang benar, dia bisa salah lagi. Betul? Jadi bukan cuma cara kerja yang baik, tapi cara pikir yang benar. Nah, seorang leader itu berurusan dengan itu. Makanya kadang-kadang seorang leader ya, kok enak ya jadi pemimpin kerjanya main golf, nggak ngapa-ngapain yang kerja gua. Dia udah pernah jadi manajer. Nah sekarang dia jadi leader. Nah seorang leader membangun hubungan. Membicarakan komunikasi. Seolah-olah kalau leader itu gak ada kerjaannya. Siapa bilang? Saudara lebih mudah mengurusin administrasi daripada urusin orang. Administrasi nih, Anda salah. Gua kesel, sobek. Emang orang bisa disobek-sobek? Ayo, betul gak? Anda ketemu mesin ini, lalat amat sih. Bong, bong gitu. Emang orang bisa digebrak-gebrak begitu? Makanya kadang-kadang manajer ngelihat pemimpin nggak ngerti karena dia belum di sono. Sedangkan si pemimpin sudah pernah di manajer, jadi dia tahu pikiran manajer. Nangkep ya? Jelas ya? Nah itulah sebabnya seorang pemimpin udah pernah dia terjebak rutinitas, dia nggak mau lagi. Jadi dia harus keluar. Supaya orang kreatif, dia harus keluar dari rutinitas, baru dia bisa lihat ke dalam. Makanya kenapa konsultan laku di perusahaan? Karena dia tidak terjebak dengan rutinitas. Begitu konsultannya masuk di perusahaan, terjebak rutinitas, nggak bakal kreatif. Karena konsultannya sudah ada di dalam dan kerjain rutinitas. Dia nggak bakal kreatif, percaya dah. Tapi seorang konsultan yang dari luar, sekali-sekali datang, dia pasti kreatif. Dia akan lihat cara kerja yang salah. Tapi kalau dia udah di dalam, dia nggak lihat. Karena dia bagian dari itu. Nangkep gak? Makanya sekarang orang berkembang bukan lagi konsultan, tapi coach. Kalau Anda sekarang sudah sering dengar, saudara itu coach. Adanya artinya pelatih. Jadi Anda dia bukan cuma ada di dalam, tapi dia mulai meng-coach Anda. Anda nangkep? Ngerti? So belajar komunikasi. Jadi seorang pemimpin kalau nggak bisa komunikasi, piye jadi pemimpin apa? Seorang pemimpin harus bisa membuat apa yang ada di pikirannya, bisa pindah ke anak buahnya dengan cara komunikasi. Banyak pemimpin pintar tapi nggak bisa komunikasi. Jadi si anak buah harus pakai telepati untuk membaca pikirannya. Hah? Begitu bukan? Nah, Anda seorang pemimpin harus bisa membahasakan dengan sedemikian rupa tergantung level anak buah Anda. Nanti kita akan masuk pada level itu. Antara kedewasaan anak buah dengan pemimpin. Itu ada levelnya. Anda nggak bisa bicara seorang sopir dengan seorang direktur nggak bisa sama cara ngomongnya. Anda nggak pikir semua orang sama. Jadi Anda dengan siapa aja Anda pendekatannya sama. Itu sebabnya kita nggak bisa jadi pemimpin. Kalau seorang pemimpin beda. Wanita juga dilihat-lihat. Ada wanitanya betul-betul feminin. Ada wanita yang tomboy. Ada pria yang betul-betul maskulin. Ada pria yang kemayu. So how you approach itu menentukan seberapa efektif Anda sebagai seorang pemimpin. Begitu bukan? Lanjut. Seorang manajer selalu berkaitan dengan operasional. Jadi dia berbicara dengan operasional sehari-hari yang dia kerjakan. Tapi seorang pemimpin udah naik ke atas dalam artian bukan sekedar posisinya lebih tinggi. Tapi dia sudah mulai mengembangkan yang namanya visi dan strategi. Seorang pemimpin dia harus bisa melihat ke depan yang tidak dilihat anak buahnya. Saudara, Anda jangan pernah mau dipimpin sama orang yang gak bisa ngelihat di depan. Apalagi kalau Anda anak buah bisa lebih lihat dari dia. Pak itu mesti ke situ, oh iya ke situ ya. Mendingan dia jadi anak buah, Anda yang jadi pemimpin. So, seorang pemimpin have to see the vision. Nanti kita akan belajar tentang vision di sini sedikit banyak. Kalau ini hari nggak keburu juga, saudara, saya upayakan sampai jam 9. Mau sampai jam 9? Ya, ini seminar begini mahal, saya beritahu saudara. Betul, mahal. Untuk di perusahaan itu mahal.
Tapi Anda jangan anggap sepele karena mentang-mentang gratis gitu loh. Nah, gue tidur aja deh gitu, capek gitu. Halo? Oke, lanjut. Seorang manajer selalu bicaranya efisien, efektif, efisiensi aja. Dan produktivitas. Efektivitas. Oke, lanjut. Seorang pemimpin. Sorry, ini mestinya bukan efektif, efisiensi dan produktivitas. Oke? Seorang manajer efisiensi dan efektivitas. Produktivitas. Efisiensi dan produktivitas. Jadi Anda kaitannya dengan produktivitas. Manajer itu berapa produktivitasnya? Sementara seorang pemimpin itu adalah seberapa efektif. Kenapa? Karena efisiensi bicara soal kerjaan. Produktivitas bicara produk yang dihasilkan. Betul? Tapi kalau efektif itu bicara dengan orang. Saudara, Anda membangun hubungan tidak bisa efisien. Saya ulangi, Anda dengan manusia tidak bisa efisien. Anda dengan manusia efektif. Jadi kadang-kadang it takes time more. Makanya seorang pemimpin harus dibebaskan dari pekerjaan rutinitas supaya dia punya waktu banyak untuk membangun orang. Karena dengan orang tidak bisa efisien. Kecuali dokter. 1 menit, next, ganti pasien. Karena rame. Karena itu kerja omset juga sekalian, kan begitu? Lain. Anda pernah gak ke dokter? Udah 1 menit dia pindah. Kadang-kadang di satu ruangan dia ada 3 kamar. 5 kamar, 1, 2, 3, wah, begitu. Cuman dibatasin semenit, jalan, jalan, gitu. Tapi kita dengan orang, kita nggak bisa begitu. Jadi bicaranya efektivitas dan berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia. Jelas? Next. Nah, next. Ya. Seorang manajer do the things right. Dalam bahasa Inggrisnya enak ini, makanya saya sengaja taruh dalam bahasa Inggris. Coba kalau pemimpin. Pemimpin do the right things. Anda lihat gak bedanya? Yang bisa bahasa Inggris Anda lihat bedanya gak? Do the things right and do the right things are 2 different things. Do the right things artinya Anda mengerjakan hal-hal yang benar. Apa yang mesti dikerjakan secara benar, itu yang dikerjakan. Prioritasnya apa? Harus dikerjakan apa? Visinya kemana? Itu yang benar. Do the right things. Bikin planning, bikin rencana, that is do the right things. Tapi do the things right adalah Anda mengerjakan hal-hal yang sudah ada secara benar. Secara efisien. Ada sistemnya, ada prosedurnya. Nangkep gak nih? Coba yang nangkep angkat tangan. Nggak kecepatan kan saya ngomong? Enggak kan? Oke. Jelas? Jadi kalau seorang manajer adalah melakukan apa yang sudah dilakukan dengan benar. Yang dikasih tahu, do the right things. Saya maunya kamu melakukan hal-hal ini. Oke? Bikin rencana yang saya mau seperti ini. Nah, untuk itu kamu harus kerjakannya dengan benar. That is do the things right. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Itu adalah poin kedua kenapa seorang pemimpin gagal. Karena dia mencoba menjadi seorang manajer bukan menjadi seorang pemimpin. Anda tidak boleh jadi manajer, Anda harus jadi seorang pemimpin. Jelas? Yang ketiga, mengapa Anda menjadi seorang pemimpin nggak gagal? Karena penuh dengan keraguan dan punya masalah pribadi. Orang yang ragu-ragu, saudara, adalah orang yang tidak akan pernah membawa kejelasan. Dan tidak akan ada ketegasan. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin yang selalu ragu-ragu, anak buahmu tidak akan pernah berani menyampaikan ide ke Anda. Karena kalau toh kita sampaikan ide yang terbaik, tetap aja dia ragu-ragu. Halo? Dan pada akhirnya anak buah Anda bilang, buat apa begitu, kita tunggu aja. Kemana angin bertiup, kita tunggu saja. Karena dia ragu-ragu. Jadi akhirnya Anda budayanya apa? Pasif, nunggu, nggak kreatif. Dan akhirnya Anda tidak termotivasi. Karena pemimpinnya ragu-ragu. Pernah nggak Anda kerja dengan seorang pemimpin yang ragu-ragu? Siapa yang pernah? Saudara, ragu-ragu sekali-sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah habitual, sudah biasa ragu-ragu, waduh. Itu susah itu saudara. Dan kalau udah kayak gini bagaimana Anda mau bikin persiapan dengan baik? Bagaimana Anda bisa mengembangkan diri dengan baik? Bagaimana Anda bisa bikin perencanaan dengan baik? Karena semua ragu-ragu. Walaupun sudah direncanain, ragu-ragu. Jadi kalau begitu buat apa? Buat rencana. Mendingan ragu-ragu.
Betul? Dan ada kalanya Anda punya masalah pribadi. Anda nggak berani firm. Anda menjadi orang yang tidak berani tegas. Yang paling susah, ketika Anda punya anak buah, saudara, itu yang paling susah. Anda tahu dia tidak perform. Anda tahu dia kerjanya nggak beres. Datang kantor telat, di kantor kerjanya SMS-an. Begitu kita lihat di komputernya nggak taunya browsing internet. Lalu browsing internet mending kalau mengenai nyangkutnya dengan produk, nggak taunya main games. Tapi kalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda nggak bisa ragu-ragu seperti itu. Halo? Anda nangkap maksud saya? So Anda nggak boleh punya masalah pribadi. Anda merasa tidak aman, Anda punya trauma, Anda punya kegagalan, Anda punya rasa minder, nanti kita belajar soal itu. Dan apa yang terjadi, Anda nggak akan bisa memimpin dengan baik. Kalau Anda punya inferior complex, Anda mempunyai rasa rendah diri jadi pemimpin, nggak bakalan Anda berhasil. Nggak bakal Anda berhasil. Karena itu adalah masalah pribadi. Ingat, kalau Anda mau memimpin orang, Anda harus berhasil memimpin diri sendiri dulu. Jelas? Coba bilang sebelah saudara, jangan ragu-ragu jadi orang. Coba deh, kalau Anda punya 3 pilihan, ragu-ragu Anda biarkan. Koi sera-sera whatever will be, will be. Saudara lihat tahun depan tambah lagi, bukan 3 jadi 4. Makin bingung. Betul? Anda kalau mau tahu, Anda belajar lagi apa yang saya sudah pernah sampaikan. The power of decision. Betul ya? Next. Yang keempat, mengapa kita menjadi seorang yang gagal. Coba sebelum kita masuk poin 4, nomor 3 Anda boleh catat satu pernyataan saya ini. Keraguan-raguan akan membuat rasa takut kita menjadi kenyataan. Catat ini statement saya. Keraguan-raguan akan membuat rasa takut kita menjadi kenyataan. Saudara tahu kenapa Anda ragu-ragu? Karena Anda takut sebenarnya. Takut gagal, ragu-ragu. Begitu? Nah justru makin Anda ragu-ragu, Anda makin membuat ketakutanmu menjadi kenyataan. Jelas? Nangkep? Oke. Poin berikutnya yang keempat. Kenapa seorang pemimpin gagal? Yang keempat karena tidak percaya kalau dia bisa berhasil. Masa sih bisa ya saya? Gitu saudara. Nah orang ini saudara, karena saudara dia tidak percaya kalau dia bisa berhasil. Biasanya orang kayak gini punya banyak pengalaman gagal, dan gagal. Orang yang punya begitu bejibun dalam tanda kutip, pengalaman gagalnya, cenderung kayak gini orangnya. Anda jelas? Orang yang nggak percaya dia bisa berhasil, orang ini nggak berani ambil risiko. Seorang pemimpin nggak berani ambil risiko adalah seorang pemimpin yang nggak akan pernah mencapai hasil. Karena hidup ini penuh dengan risiko. Betul? Oh ya, karena itu orang yang nggak percaya dia bisa berhasil, kira-kira menurut saudara, coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda sebagai pemimpin nggak yakin Anda bisa berhasil. Misalnya, mungkinkah Anda akan mengembangkan diri? Hah? Mungkin nggak? Lah enggak, karena buat apa? Karena Anda yakin, Anda nggak yakin Anda gagal, Anda bisa berhasil. So karena Anda nggak yakin Anda bisa berhasil, Anda nggak akan belajar. Makanya banyak orang kenapa nggak mau mengembangkan diri, nggak mau belajar, karena sebenarnya ada perasaan di dalam hatinya yang tanpa dia sadari. Bahwa dia merasa bahwa dia tidak berhasil. Dia merasa ya udah gini-gini aja, saya memang gini-gini aja. Makanya orang itu nggak akan belajar. Tapi kalau dia tahu dia bisa berhasil, dia akan belajar. Dia akan mengembangkan dirinya. Dia akan bikin perencanaan. Orang yang nggak yakin akan dia berhasil, mana mungkin dia bikin rencana. Betul nggak? Akhirnya apa orang ini? Nggak mau berubah. Lalu apa yang terjadi? Status quo. Tahu status quo? Jadi bertahan apa yang ada. Karena dia nggak yakin dia berhasil. Lalu dengan berbagai macam alasan, saya ini wanita, so what gitu loh. Lalu dia berkata, saya ini begini, saya ini lulus SMA juga pas-pasan, so what? Anda yakin nggak Anda mau berhasil?
Anda punya nggak rasa percaya diri itu? Kalau Anda percaya diri, walaupun Anda SMA lulus, Anda bisa tambah dengan belajar. Karena belajar nggak pernah habis. Sekolah bisa ada habisnya, belajar nggak pernah habis. Betul? Karenanya saudara, orang yang nggak percaya dia bisa berhasil, seringkali begini nih pengalaman hidup nih yang saya lihat. Kalau dalam dirinya ya, punya self esteem yang jelek, harga gambar diri yang jelek. Proyek yang udah mau jadi, batal. Coba lihat. Bisnis yang udah hampir goal, batal. Coba lihat. Itu adalah orang yang biasanya ada masalah karena dia nggak percaya dia bisa berhasil. Why? Karena pikirannya menyabotase dia. Karena pikirannya menyabot dia bahwa dia tidak bisa goal. Karena apa? Karena pikirannya dipenuhi rasa takut tanpa disadarinya. Sehingga ketika sudah mau capai, begitu ada challenge, dia bisa maju mundur. Karena dia nggak yakin dia berhasil. Selalu aja mau berhasil, ada gangguan, lalu dia mundur. Dia nggak akan berani maju. Dia nggak akan mengembangkan diri untuk bisa berhasil. Orang kayak gini status quo, lihatin. Karena itu saudara, Anda dan saya sebagai seorang pemimpin harus membangun percaya dirimu. Jelas. Salah satu cara membangun percaya dirimu adalah mengembangkan dirimu dengan baik. Betul? Berapa banyak orang kayak gitu? Saya harap Anda tidak seperti itu. Karena saudara, kalau Anda nggak percaya bisa berhasil, Anda sendiri ragu-ragu dengan kemampuanmu. Saya sebenarnya bisa nggak ya? Gitu. Makanya orang suka nanya, Pak kira-kira saya bisa nggak? Nah itu tanda dia ragu-ragu. Emang Bapak pikir saya bisa? Nah, itu tanda-tanda dia nggak yakin dia bisa. Halo? That's why orang kayak gini butuh pemimpin yang kuat. Kamu bisa gitu. Coba bilang sama saya gini, saya bisa. Kurang keras orang banyak gini, saya bisa. Bilang sebelah saudara, kamu bisa. Lalu sama-sama kita teriakan, kita bisa. Gitu dong. Orang yang gak percaya dia bisa berhasil adalah orang yang suka mengandalkan orang lain. Coba deh lihat, orang yang selalu pikirannya, apa saya bisa? Selalu nanya orang, ngandalin orang, gak yakin gitu loh. Dia gak yakin, apalagi dia udah buat, ini bener gak ya? Nanya lagi, sampai orang bosen ditanyain. Betul? Gitu gak? Halo? Percaya dong, coba bilang saudara-saudara, percaya dong, kamu bisa. Gitu? Iya. Yang kelima, kenapa kita tidak mencapai hasil? Yang kelima, karena kita tidak mengenali anak buah. Saudara, anak buah Anda, bawahan kita punya kebiasaan gak? Punya. Punya tingkat kedewasaan yang berbeda gak? Punya tingkat pengalaman yang berbeda gak? Punya tingkat potensi yang berbeda gak? Punya tingkat pengetahuan yang berbeda gak? Lalu saudara punya kepribadian yang berbeda gak? Ada yang dominan, betul gak? Ada yang orangnya kelemar-kelemar, begitu bukan? Yang disebut DISC. Ada yang dominan, ada yang influence, ada yang stable, ada yang control, begitu bukan? So akhirnya saudara, kalau kita mau belajar seperti itu, kalau mau kita kembangkan ke arah itu. Tapi setiap orang punya kepribadian. Nah kalau Anda nggak kenalin satu-satu, mungkin nggak Anda mengembangkan mereka. Ayo, saya ulangi ya, kalau Anda nggak kenalin nih anak buah Anda, mungkin nggak Anda kembangin dia? Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Karena Anda sendiri tidak tahu kelemahan dan kelebihannya. Betul. Dan Anda juga nggak tahu kalau dia punya tingkat kedewasaan dan tingkat pengalamannya seperti apa. Anda nggak tahu bagaimana berurusan dengan dia. Kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan, Anda nggak boleh sekali-sekali berurusan dengan direktur sama dengan berurusan office boy. Nggak bisa sama sekali begitu. Lalu Anda berpakai prinsip, kan semua orang di mata Tuhan sama. Ya emang benar sama, tapi lain posisinya. Betul. Nggak bisa sama.
Ken Blanchett dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap orang punya maturity. Tingkat maturity yang berbeda. So bagaimana Anda seorang pemimpin berurusan dengan maturity seorang anak buah yang berbeda-beda. Anda approach-nya tidak boleh sama. Anda nggak boleh ngotot dengan anak buah Anda yang sopir itu misalnya. Atau office boy atau apa saja yang di posisi yang di bawah. Saudara, kalau saya ngomong sopir, saya ngomong office boy, jangan Anda menganggap saya merendahkan posisi ini. Oke? Saudara, tapi saya mau memberikan contoh. Anda nangkap ya? Nah dengar saudara, Anda nggak bisa ngomel dengan orang office boy sama dengan ngomel dengan temenmu. Saudara pikir semua orang sama, bisa terima omelanmu. Coba bilang sebelah saudara, kamu suka ngomel nggak? Nggak bisa. Sekesel-keselnya Anda mesti lihat dengan siapa Anda bicara. Berani ngomel di depan SBY. Kenapa Anda di depan SBY tidak ngomong seperti Anda ngomong? Karena that's the problem. Anda tidak bisa bedakan. Halo? Jelas? Oke. Coba kita lihat sekarang. Next, masih dalam konteks nomor 5 ya. Saya akan ajak saudara untuk melihat pendekatan seorang pemimpin dengan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda. Lihat ini, ada tangga. Oke. Ini nggak pernah muncul dalam istilah manajemen. Ini cuma bisa-bisa saya. Supaya memudahkan Anda mencerna. Anda jangan bilang, kok ini Bapak dari mana, bahan textbook mana. Nggak ada. Saya kasih tahu saudara, nggak ada. Ini saya sengaja kasih Anda supaya gampang nerimanya. Ada istilahnya lain-lain, saudara. Ya, ada istilahnya berbeda-beda. Tapi saya buat ini supaya Anda nangkepnya gampang. Kalau orang yang tingkat kedewasaannya dan pengalamannya masih anak-anak, tidak sama dengan orang yang tingkat kedewasaan dan pola pikirnya sudah meningkat menjadi remaja. Anda ngomong sama balita, sama anak remaja tidak sama loh. Anda ngomong anak remaja nggak akan sama dengan orang Anda ngomong anak yang sudah dewasa. Begitu bukan? Ya. Now, kalau dia sudah mulai berkembang dalam cara berpikir, Anda catat ini dulu, nanti saya akan kasih tahu saudara bagaimana Anda approach per orang-orang yang berbeda-beda. Oke. Ketika dia sudah meningkat menjadi pemuda dalam pola berpikir, dari pengalaman, dalam proses kerja. Ya, ini konteksnya ke proses kerja ya. Pengalaman, jangan Anda bilang biologis, ini saya tidak bicara biologis dan usia. Tetapi kita bicara soal mental, mentalnya sudah mengarah ke pemuda, itu loh, supaya memudahkan Anda nangkepnya. Jelas ya? Karena Anda mungkin yang nggak pernah belajar manajemen, supaya memudahkan saya menjelaskan kepada Anda. Oke, lanjut yang berikutnya. Bagi Anda yang sudah dewasa, lain lagi, cara berpikirnya sudah dewasa. Pemikirannya sudah dewasa, pengalamannya sudah beda. Soalnya saudara, Anda punya anak buah di bawah Anda yang sudah kerja sama Anda sudah cukup lama, punya pengalaman, dan dia sudah cukup dewasa. Nah orang kayak gini, nggak bisa Anda membangun hubungan dan memberikan pendekatannya sama dengan karyawan yang baru, yang pengalamannya masih nol. Biarpun dia fresh graduate dari university, dari Harvard Business School di Amerika. Tapi orang yang sudah punya pengalaman tidak sama. Justru Anda bayar dia mahal karena pengalamannya bukan pendidikannya. Betul nggak? Anda bayar dia mahal karena pengalaman. Tapi kalau orang yang baru mungkin karena pendidikannya tinggi, Anda tetap tidak berani bayar harga sama dengan orang pengalaman. Why? Karena pengalaman tidak bisa disekolahin. Kalau semua orang bisa sekolahin pengalaman, pasti orang mau semua sekolah tinggi supaya langsung gajinya naik. Langsung begitu masuk kerja gajinya tinggi. Saya boleh MBA waktu pulang dari Amerika. Sekolah MBA. Orang kalau tingkat kelulusan rata-rata grade point average itu paling tinggi 4. 4 itu cum laude. Saya 3,8. Lulus bagus, tapi tetap aja gajinya kecil. Why? Karena orang lihat pengalaman belum ada. Sama, Anda juga di mana-mana sama begitu, betul? Oke, mari kita lihat bagaimana Anda mendekati anak-anak.
Kalau orang yang masih baru, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus pendekatannya dengan cara instruksi. Anda cuma kasih tahu, pokoknya gue maunya gini, tahu nggak? Kerjain, point, instruksi. Jangan diskusi sama orang gini. Anda diskusi, Anda rusak. Why? Karena orang ini belum pengalaman. So Anda harus memberikan instruksi sama dia. Nangkep nggak sih? Coba siapa yang nangkep? Jadi kalau mereka masih baru, Anda berikan instruksi, jangan diskusi. Belum siap suruh diskusi. Pernah emang Anda sama anak-anakmu yang masih kecil, Anda diskusi bagaimana mau beli rumah nanti? Anakmu bilang terserah apa begitu. Mana ada? Betul nggak? Nah begitu dia mulai remaja, apa yang Anda lakukan? Anda harus klarifikasi. Jadi Anda juga cuma instruksi, tapi Anda harus jelaskan kenapa saya bikin instruksi itu. Tapi kalau anak-anak nggak usah nanya, kerjain aja lah. Ntar juga lu udah tahu, begitu. Tapi dia udah mulai remaja, dia udah mulai meningkat sedikit. Anda harus klarifikasi. Dan kalau dia mau nanya, boleh. Levelnya beda. Nangkep nggak? Saudara, saya jujur, saya kasih tahu saudara. Kalau Anda mau tahu bahan ini, baca bukunya Ken Blanchett. Tapi Anda nggak akan ketemuin yang begini. Karena ini Ken Blanchett yang sudah dimodifikasi oleh Leonardo Shamsuri. Ini buku Ken Blanchett adalah technical. Sangat technical, bukunya tebal. Tetapi saya coba buat Anda ngerti. Kalau begini kan jadi ngerti kan? Seorang guru harus bikin yang susah jadi sederhana. Itu komunikator, Seorang komunikator harus bisa bikin yang sulit jadi gampang. Seorang guru cenderung bikin yang mudah jadi susah. Oke. Kalau Anda yang pernah baca Ken Blanchett, saya yakin istilah-istilah saya Anda udah tahu. Oke. Berikutnya. Seorang pemuda, kalau dia udah mulai lebih dewasa, Anda bukan cuma klarifikasi. Ajak diskusi, partisipasi. Ambil keputusan, nanya. Menurut Anda gimana? Pandangan you gimana? That is participation. Setuju nggak? Makanya kalau Anda sebagai seorang, kalau kita ngomong soal gereja nih ya. Kalau soal gereja, kalau Anda sebagai seorang gembala, Anda mesti tahu yang mana Anda kasih instruksi, yang mana Anda harus ajak partisipasi. Jangan yang partisipasi kasih instruksi, dia bisa teler, saudara. Sebaliknya yang Anda harus kasih instruksi, malah Anda kasih partisipasi. Karena orang kaya. Halo. Nangkap? Nah yang terakhir kalau dia udah dewasa, udah deket Anda dan udah levelnya baik, Anda harus apa? Delegasi. Jangan Anda lagi yang ngerjain, biar dia yang ngerjain dong. Dia yang mutusin. Nangkap gak? Siapa yang ngerti maksud saya? Gampang kan nangkepnya kan? Daripada buku Ken Blanchett, percaya saya Anda bingung 100 bingung keliling-keliling saudara. Maksudnya apa? Nggak ngerti saudara. Jelas? Anda nangkap? Jadi mulai dari instruksi, klarifikasi, partisipasi, delegasi. Anda harus bisa belajar mendelegasikan. Tapi kalau dia belum siap delegasi, Anda kasih delegasi, dia akan delegasi balik. Anda nangkap gak? Halo? Anda ngerti sekarang? Siap jadi pemimpin? Coba bilang sebelah saudara, kayaknya kamu bisa deh jadi pemimpin. Coba bilang gitu. That's the leader who make things happen. Betul? So jadi saudara, Anda harus belajar mengenali anak buah Anda ya. Dan untuk itu perlu ada interaksi dengan mereka. Jadi saudara kalau Anda tahu, oh ini orangnya penakut, kasih tantangan. Oh dia penakut, jangan kasih tugas itu. Kapan dia mau keluar dari ketakutannya? Nah kalau Anda seorang leader yang baik, Anda sebagai coach yang baik, justru dia takut Anda kasih. Justru waktu Anda dia bilang gak bisa, di situ dikasih. Supaya dia bisa. Ini pengalaman saya sama bos saya nih. Waktu saya di kantor di bank. Bos saya kasih satu tugas. Pak, saya gak pernah ngerjain ini, saya gak bisa. Justru lu gak pernah kan? Iya, makanya gue kasih ini supaya lu pernah. Gitu kalau ngomong. Jadi itu yang saya pakai, bener juga. Sama orang saya suka kasih, gak pernah Pak, justru saya bikin kamu pernah.
Nangkap? Jelas? Oke, yang ke-6. Yang berikutnya yang ke-6. Tadi kan yang ke-5 bukan? Tidak mengenali anak buah Anda. Sekarang yang ke-6. Nah, yang ke-6 coba lihat gambarnya. Apa itu? Oke. Jadi Anda terlalu fokus kepada masalah, bukan kepada visi atau tujuan. Saudara, banyak orang sebagai pemimpin yang dia liatin masalah terus. Pada akhirnya Anda nih gak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang membawa perusahaan Anda menjadi lebih baik. Kalau Anda hanya melihat masalah, dan masalah. Tanpa disadari Anda menjadi seorang leader yang dipimpin dari masalah ke masalah. Saya kasih tahu saudara, masalah itu selalu ada di setiap level. Masalah itu ada di setiap level. Apa ini? Oh. Kalau saya tambahin di bawah. Ngetes lampu nih gitu. Lampu jangan atau ngetes aki ya. Nah jadi kalau Anda selalu melihat masalah, bisa kreatif gak? Karena pikiranmu sudah terkunci dengan masalah. Memang masalah harus diselesaikan dong. Tapi makin Anda sering terus fokus sama masalah, Anda gak mungkin lepas dari masalah. Saya ulangi ya. Semakin Anda fokus pada masalah, semakin Anda tidak akan terlepas dari masalah. Tapi semakin Anda fokus pada visi, Anda akan melihat masalah Anda bisa Anda tangani dengan baik. Betul. Jadi jangan ngeliatin masalah terus. Anda harus berorientasi pada tujuan, pada visi. Karena kalau Anda berorientasi pada tujuan, apa yang terjadi? Anda membawa anak buah Anda untuk terus bergerak menuju visi. Karena Anda kalau lihat masalah terus, visi ini gak nyampe-nyampe. Saya selalu ingatkan sama saudara, masalah itu gak pernah gak ada, selalu ada. In every day of our life, dalam setiap hidup kita, dalam setiap fase kehidupan kita, dalam setiap fase kepemimpinan kita, itu mesti ada masalah. Tapi kalau kita ngomongin masalah terus, Anda akan membesarkan masalah dan pikiranmu tidak akan lepas dari masalah. Sehingga Anda lupa pada visi, Anda lupa pada tujuan sasaran perusahaan yang Anda mau capai. Makanya akhirnya Anda muter di masalah itu terus. Dan Anda akhirnya keki gimana? Anda panggil yang namanya akhirnya apa? Konsultan. Walaupun konsultan datang, kalau Anda terus berputar-putar pada masalah, Anda tidak pernah melihat visi, Anda nggak akan jalan. Kalau Anda mau maju, jangan lihat masalah dulu. Betul? Anda tabrakan mobil, lecet, ngeliatin terus lecet, kapan jalannya? Ya udah lecet, udah pergi nanti ke bengkel, sekarang jalan dulu. Begitu bukan? Tapi dilihatin, aduh lecet, berapa duit ya ditebak kira-kira. Udah malam begitu hujan-hujan, jalan. Siapa yang ngerti maksud saya? Saya coba menyederhanakan dalam bahasa Anda ini. Supaya Anda bisa ngerti gitu. Nangkep ya? So jadi Anda harus bisa melihat visi. Coba bilang visi. Kalau Anda ngeliatin masalah terus, coba. Sekarang lagi krisis kan? Coba kalau Anda dengerin ya di radio krisis, baca koran, bicara krisis, tanya teman krisis. Lama-lama Anda jadi takut gak? Lama-lama jadi khawatir gak? Terus kalau Anda takut, Anda khawatir, Anda bisa pikir kreatif gak? Anda bisa jadi seger gak pikirannya? Gak bakal, terkunci. Jadi sama dengan orang yang ngeliatin masalah, akan muncul emosi yang salah. Dan kalau emosimu salah, itu otomatis Anda akan mempengaruhi seluruh fisikmu. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Dan pada akhirnya Anda tidak berani bertindak. Dan Anda akan, udahlah saya tunggu aja. Dan akhirnya Anda nunggu, mau sampai kapan? Betul? Halo? Jelas? Next. Nah ini kaitannya, karena tadi Anda berfokus pada masalah, Anda nggak punya visi. Atau Anda memfokuskan masalah karena nggak punya visi barangkali. Habis mau lihat apa visinya nggak ada. Nah, Anda harus punya visi, Anda harus punya sasaran. Orang yang gak punya visi pasti berputar-putar di sekitar masalah. Orang yang sasarannya gak jelas, karyawannya bingung mau kemana.
Anda nggak bisa bilang saya mau dapat profit. Oh bukan cuma profit, semua karyawan juga tahu perlu profit. Halo, Anda jelas? Jadi punya visi. Dan saya sengaja nggak jelaskan visi karena nanti next di term yang kedua sesudah ini, yaitu bagaimana Anda menjadi pemimpin yang berhasil, saya akan bicara soal visi. Oke? Supaya saya reserve ke sana ya. Oke, next. Yang ke-8. Penyebab Anda tidak mencapai hasil yang ke-8. Karena Anda memfokuskan perhatian pada hasil. Bottom line. Anda hanya lihat bottom line. Tapi Anda tidak pernah melihat bagaimana cara berpikir orang. Saudara, seringkali saya jumpai kalau Anda berhasil mengubah paradigma dan cara berpikir orang, maka kepercayaannya, perasaannya, kegiatannya itu akan mulai berubah. Anda bisa kasih dia komputer, tapi dia nggak tahu kenapa itu mesti cara kerjanya begitu. Betul? Banyak orang yang hanya key in di komputer, masukin data di komputer, dia nggak tahu kenapa begitu. Hah? Dia cuma kerjaan tik masuk, udah. Tapi dia nggak tahu logical di balik itu. Kenapa? Kenapa Anda mesti lakukan itu? Kenapa habis diketik mesti ada di chop? Contoh nih, saya di bank asing dulu. Saya bersyukur saudara, saya waktu di bank asing bukan bank asing, lain lagi ya. Bank asing sedikit berbeda dengan bank asing. Nah di bank asing, saya tuh dijelasin. Setiap kali saya training, misalnya di bagian kasir, itu diketik, harusnya ketik apa? Kenapa mesti ketik itu? Ada apa transaksinya yang kaitannya kemana, ke departemen mana? Kenapa you mesti key in? Lalu setelah Anda key in, formulir yang Anda sudah ketik, Anda mesti stempel dengan stempel input. Kenapa sudah harus pakai stempel input? Kenapa nggak usah? Supaya ketahuan ini yang sudah diinput. Supaya tidak input ganda. Lalu setelah diinput, diserahin ke orang lain. Lalu orang lain harus ngecek. Kenapa mesti dicek? Baru dicek kedua, di stempel lagi verified. Apa artinya? Bahwa itu dokumen sudah diinput, sudah di-verified. Kenapa bisa begitu? Supaya menghindari kesalahan. Lah kalau kita nggak dikasih tahu cara berpikir itu, kita cuma kerja. Kita tidak tahu logical thinking behind the process of work. Makanya kenapa ada orang yang udah kerja begitu lama, nggak ngerti-ngerti kerjanya kenapa. Pokoknya emang dari dulu begitu Pak. Ayo, pernah nggak gitu? Makanya kenapa Anda mesti sering-sering bikin training untuk technical. Kenapa? Itu nggak usah panggil saya, nggak usah panggil konsultan. Anda sendiri yang ngajarin. Kecuali Anda sendiri nggak tahu kenapa. Emang udah dari mertua soalnya dari dulu begitu. Halo. Coba kita lihat gambar ini. Seringkali difokuskan cara kerjanya, kegiatannya, proses worknya. Supaya apa? Timbul habits. Nah kalau sudah habits, orang bisa kerja sambil merem, tahu? Dia udah bisa otomatis hafal. Nah dengan begitu diharapkan hasilnya konsisten. Banyak orang berpikir gitu, asal kita ajarin proses kerjanya, cara kerjanya, pokoknya udah kerjain ini aja. Timbul kebiasaan, udah. Dia bisa sambil ngomong, bisa sambil input. Tek, jeger. Tek, jeger, bisa gitu. Saya pernah ngelihat orang kayak gitu saudara kerja di bank. Ngobrol sama saya, tangannya bisa tek, input. Saya tanya, lu gak salah? Udah biasa gua. Gitu. Tapi dia gak tahu kenapa. Kalau salah efeknya kemana dia gak tahu. Pernah gak ngalamin begitu Anda kerja? Biasanya Anda kerja kayak begitu, itu adalah orang yang kerja biasanya itu adalah perusahaan baru bisa begitu. Jelas. Tapi kalau perusahaan sudah settle, gak bisa begitu. Betul. Sehingga nanti dia bisa tahu, gak boleh begini. Kenapa? Karena Anda ngerti. Do you understand? Lalu muncul kepercayaan dalam diri orang ini dan akhirnya perasaannya akan menjadi lebih baik. Karena sekarang saya kerja dengan mengerti. Beda loh orang kerja dengan mengerti dengan orang kerja tanpa pengertian. Betul? Anda punya feeling so good, Anda percaya dirinya tinggi kalau Anda mengerjakan sesuatu karena Anda ngerti kenapa Anda kerjakan itu. Setuju? Ya,
Nah kalau sudah mempunyai perasaan yang baik, kepercayaan yang baik, barulah kegiatannya menjadi lebih bagus. Timbul kebiasaan yang baik. Nah inilah flow-nya mulai dari cara kerja sampai mendapat hasil. Halo? Nangkep? So jadi malam, saudara banyak. Saya tahu kalau saya kasih ini terus saudara, gak selesai-selesai. Banyak sekali. Saya kasih 8 aja cukup. Kenapa gagal? Jangan terlalu banyak belajar kegagalannya. Belajarlah keberhasilan lebih banyak. Tapi minimal Anda tahu sekarang. Supaya Anda jadi pemimpin yang mencapai hasil, jangan jadi bos, jangan jadi manajer. Jelas? Fokusnya jangan pada masalah, lihat pada visi. Anda harus punya visi. Jelas ya? Oke. Siapa yang siap untuk menjadi pemimpin yang berhasil? Anda siap? So, mari kita lihat. Apa saja yang membuat, wah ini G7 ini. Presiden yang bikin gagal sebenarnya ini. Tapi bukan presidennya ya yang bikin gagal ya. Oke. Nah saudara, apa sih yang membuat pemimpin bisa mencapai hasil? Mau tahu? Anda sudah tahu 8 dosa yang Anda harus hindari sebagai seorang pemimpin? Ada tulisan 7 dosa maut, ini 8 dosa maut yang Anda harus hindari. Supaya Anda tidak terjebak menjadi pemimpin yang tidak membawa hasil. Nah sekarang saya kasih Anda 10 poin bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mencapai hasil. Ready? Are you ready? Ya, yang pertama mari kita lihat lingkarannya dulu. Ini strong leader, sebenarnya masih bahan strong leader waktu itu karena nggak siap, tapi saya bagikan di sini. Ini bukan strong leader, tapi leaders who make things happen. Oke? Ini leaders who make things happen. Yang pertama, penilaian. Coba bilang penilaian. Judgment bahasa Inggrisnya. Seorang pemimpin ditentukan bukan hanya sekedar pengalaman dan keterampilan dan technical skill. Di dalam diri Anda ada technical skill, ada kecerdasan IQ, ada keterampilan secara umum. Betul? Pengalaman, kecerdasan, technical skill. Ya. Lah Anda kalau punya itu, tapi Anda nggak punya judgment, Anda nggak akan jadi leader. Coba bilang judgment. Penilaian Anda harus tepat di dalam situasi-situasi tertentu. Ketika Anda tahu ini isunya adalah ras, Anda tidak sembarangan menjudge. Kata-kata yang Anda pakai Anda pilih, nggak sembarangan ngomong. Nggak asal ngejeblak, nyakitin orang. Anda ngerusak semua chemistry persenyawaan yang ada. Betul. Anda ngomong sama supplier tidak akan sama dengan Anda ngomong dengan customer. Betul nggak? Judgment Anda menentukan. Jadi kedewasaan personal Anda menentukan. Walaupun Anda punya pengalaman, tapi judgementmu jelek, Anda akan gagal. Siapa yang ngerti maksud saya? Makanya Anda harus punya judgment. Judgment itu artinya apa? Anda harus punya pengetahuan yang luas, bukan cuma teknis. Banyak orang kuasai teknisnya. Arsitek, dia kuasai teknisnya. Tapi dia nggak bisa judgment yang baik, karena dia nggak tahu bagaimana orang-orang ini dia berinteraksi. Makanya seorang pemimpin bukan cuma pinter, tahu teknis, tapi dia harus bisa judge dengan baik. Situasi berbeda-beda bukan? Misalnya situasi 98 tidak sama dengan situasi sekarang. So your judgment menentukan. Penilaian Anda menentukan. Seberapa Anda bijak, seberapa Anda melihat secara proporsional. Tepat sasaran, adil. Anda tidak sembrono dan Anda tidak nyerang kiri kanan. Yang penting apa yang saya mau tercapai. Anda menjadi orang yang bebal kalau begitu. Anda tidak bisa judge dengan baik. Setuju nggak? Anda lagi mau ngomong sama satu supplier. Tapi Anda tahu ada supplier yang lain. Anda nggak bisa sembarangan ngomong dong.
Kalau Anda ngomong sama supplier lain, ini bisa jadi rame ntar. Judgment. Coba bilang judgment. Sama, kalau Anda jadi hamba Tuhan juga begitu. Kalau Anda ada di gereja, Anda harus punya judgment yang baik. Betul. Makanya saudara, Anda harus bisa mengendalikan diri itu begitu. Coba bilang, kendalikan dirimu. Orang yang susah mengendalikan diri adalah orang yang gak pernah bisa punya judgment yang positif. Gak punya judgment yang proporsional. Halo? Betul? Saudara, kalau Anda mengambil keputusan suatu proyek karena ada kepentingan pribadi, tidak akan sama kalau Anda gak punya kepentingan pribadi. Kalau Anda gak punya kepentingan pribadi, Anda akan proporsional. Anda akan bicara secara judgment yang baik. Tapi kalau Anda punya kepentingan pribadi, percaya judgment Anda berbeda. Begitu bukan? Itu yang terjadi dengan di pemerintahan bukan? Proyek-proyek yang sekarang lagi diungkap sama KPK. Karena apa yang terjadi? Karena mereka judgment-nya tidak tepat. Karena ada kepentingan pribadi. Di belakang ada kickback. Makanya dia yang dimenangkan. Begitu bukan? Dalam tender-tender. Setuju nggak? So kalau Anda punya judgment yang baik tanpa ada kepentingan pribadi, percaya sama saya, Anda akan melihatnya proporsional. Anda akan lihatnya profesional, bukan emosional. Coba bilang sebelah saudara, profesional tidak sama dengan emosional. Sehingga Anda melihat sesuatu komprehensif. Nangkep nggak? Anda tidak lihat dari satu sisi, tapi Anda lihat dari sisi keseluruhan. Anda tidak lihat dalam satu departemen, Anda tidak lihat satu seksi, tapi Anda melihat dari keseluruhan perusahaan. Kalau di gereja Anda tidak melihat satu pribadi atau dua pribadi atau satu kelompok, tapi Anda melihat secara korporat. Sehingga Anda bisa komprehensif, Anda bisa seimbang, waktu Anda menjelaskan, Anda ambil decision, Anda tahu baik buruknya. Anda tidak berpihak. Makanya setiap ada apapun, jangan libatkan personal Anda di dalam permasalahan itu terlalu dalam. Kalau Anda terlalu dalam, lebih baik ajak orang lain untuk ambil judgment. Nangkep gak nih? Kalau saya terlibat di dalam satu masalah, dan itu adalah keterlibatan pribadi saya cukup banyak di situ. So, saya akan minta orang lain untuk menilai. Supaya saya tidak judge. Kenapa kalau saya judge, personal saya, emosi saya, ego saya main. Dan saya punya judgment tidak lagi seimbang. Tidak lagi komprehensif. Nah ketika itu tidak komprehensif, maka saya dilihat oleh seorang bawahan saya tidak menjadi pemimpin yang efektif. Kegagalan pemimpin bukan karena kurang pengalaman. Kegagalan seorang pemimpin bukan karena dia nggak ngerti secara teknis dia mengerjakannya. Kegagalan seorang pemimpin bukan karena dia tidak punya kepintaran. Tapi sering saya jumpai kegagalan pemimpin karena judgment yang jelek. Saudara tahu nggak di wartawan sekarang di koran sekarang lagi rame. Udah tahu krisis tuh dibanding. Itu kan sering kan terjadi. Anggota DPR, studi banding apa? Bandingnya sama negara yang lebih rendah dari kita, mau bandingin apa? Lah orang bilang mana sense of crisisnya? Ingat gak itu? Mana sense of crisisnya? Bukankah ketika Lehman Brothers lagi hancur-hancuran, itu ketua pemimpin-pemimpin asuransi AIG pesta? Hah? Di mana sense of crisisnya? Itu berarti judgementnya jelek. Anda mimpin perusahaan, perusahaanmu lagi rugi, judgementmu harus benar. Jangan boros. Nangkep gak? Justru kita lagi rugi, kita harus cari bagaimana supaya tidak rugi lebih besar. Nah itu judgment. Coba siapa yang nangkep maksud saya? Jelas? Coba tanya sebelah saudara, ngerti gak kamu soal judgment? Nah itu sebabnya kenapa judgment itu saya jelasin kepada tadi, Anda mesti tahu tingkat kedewasaan orang, itu juga judgment. Jelas? Oke. Yang kedua, kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang mencapai hasil, adalah Anda harus punya sifat pemberani. Coba bilang berani. Berani berbuat salah dan berani ngaku salah.
Banyak orang berani buat salah, tapi nggak mau ngaku salah. Keberanianmu tidak ditentukan dengan berapa nekatnya Anda melakukan sesuatu. No, keberanianmu, beraninya ditentukan seberapa Anda mau mengakui kalau Anda sudah make a mistake. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi risiko, berani berubah, berani untuk mencoba hal-hal baru. Banyak orang tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Udah dah yang gini-gini aja, nggak apa-apa kok, ngapain repot-repot. Nah ketemu Gus Dur gitu aja kok repot katanya gitu. Saudara tahu kalau Anda tahu ada suatu nilai dan budaya perusahaan yang baik, Anda nggak berani implement kadang-kadang. Karena Anda sifatnya ragu-ragu. Maka sekali lagi saudara, kalau Anda ragu-ragu terus, Anda harus lawan. Ikutlah sering-sering fear factor. Sering-sering ikut fear factor. Hah? Makanya ya, anak muda kalau ikut outbound itu bagus. Bukan outdoor, outbound. Jadi Anda diajarin gimana itu ngelewatin sungai dengan penuh. Wah. Halo? Kenapa? Itu untuk melawan rasa takut Anda. Setiap orang ya punya rasa takut. Seberani-beraninya mafia, seberani-beraninya preman, ada titik rasa takutnya. Ambrosi aja juga punya rasa takutnya. Walaupun dia berani mati ya. Hah? Begitu? Apakah Anda seorang pemberani? Karena gini, keberanian Anda menular. Yang namanya courage itu adalah menular, contagious. Dia akan menular. Seorang pemimpin yang berani akan menghasilkan anak buah yang berani. Daud adalah seorang yang berani kalau dalam cerita Alkitab. Betul? Itu sebabnya semua orang di sekitarnya itu yang gagah perkasa semua. Betul? Orang yang takut akan membawa Anda kepada cara kerja, prestasi kerja yang rata-rata. Karena Anda takut. Coba bilang sebelah saudara, berani dong. Coba bilang sebelah saudara, berani dong. Terus yang lelaki sama lelaki ngomong bilang, berani dong, jangan sama istri doang beraninya. Coba bilang gitu. Nah ada yang berani sama istri, ada juga yang kelompok takut istri. Kelompok suami takut istri. Betul? Punya keberanian? Harus. Kalau Anda mau menjadi pemimpin yang baik, selain judgment Anda harus berani. Jadi gini saudara, kalau Anda tahu judgementmu baik, judgementmu itu netral, judgementmu itu seimbang, judgementmu komprehensif, judgementmu proporsional, judgementmu itu di berbagai aspek Anda lihat, Anda harus berani ambil keberanian untuk melangkah. Waktu Anda mengambil keputusan, enggak semua orang bisa setuju dengan Anda. Coba aja SBY ngambil keputusan, emang semua orang setuju? Saya yakin di kabinet juga enggak semua setuju. Mereka ada perdebatan, tapi itulah keberanian. Setuju? Saudara, kalau Anda jadi pemimpin nih, besok nih begitu Anda ambil keputusan, ada orang yang gak suka di kantor, ada mulai bisik-bisik. Lalu Anda bilang, waduh salah keputusan saya ya. Panggil rapat lagi, coba kita lihat ya gimana ya. Tapi gue lihat kok kayak gini ya. Anda gak pantas jadi pemimpin. SBY ambil keputusan besok demo. Apakah terus dia bilang, ayo rapat kabinet. Terus. Sekali waktu saya baca berita, tiap hari ada aja saudara ya. Waktu dia baru jadi presiden gak lama itu tiap ada aja komentar, betul gak? Saya lagi pikir kalau saya jadi SBY bisa tahan gak ya? Dengerin tiap hari, saya di koran saya baca di rumah, saya jadi presiden kan, saya juga baca koran dong. Presiden baca koran, headline SBY di demo, coba bayangin. Berarti diri saya di demo. Lah Anda jadi pemimpin perusahaan, Anda baru dengar aja berita yang udah miring-miring dikit, Anda udah mana tahan. Bagaimana Anda jadi strong leaders? Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang bisa mencapai hasil? Courage, berani. Tidak berarti keputusanmu selalu benar. Kalau Anda salah, berani ngaku salah, ganti haluan.
Selesai urusan. Coba bilang sebelah saudara, gitu aja kok repot. Betul? Berani? Yang ketiga, disiplin. Kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang berhasil, Anda harus disiplin. Saudara, disiplin itu bukan cuma sekedar waktu. Oh, kalau waktu mah sekarang ini ya, orang susah bedakan mana disiplin sama lihai. Nggak percaya. Di kantor nih bisa pakai amano, ceklok dia datang, di amano udah datang, begitu ceklok dia keluar cari bakmi. Yang karyawan kayak belaga nggak tahu aja. Anda ceklok dulu nih jam 7:30, ceklok, Anda naik motor keluar cari bakmi. Balik lagi jam 8, dari mana lo? Gue 7:30 udah masuk, lihat aja. Tapi lu nggak tahu gue cari bakmi, nah kan gitu. Jadi apa bedanya? Kedisiplinan Anda bukan cuma waktu. Kedisiplinan itu cara berpikir, emosi, tindakan, disiplin. Anda punya disiplin untuk belajar, disiplin untuk konsentrasi. Saudara tahu nggak saudara, untuk memfokuskan pada sesuatu, untuk konsentrasi itu butuh kedisiplinan. Bagi Anda yang suka berdoa, sering gak begini-begini saudara? Pikiran gak tahu kemana. Mulut kemana, pikiran kemana. Kenapa? Karena Anda tidak mendisiplinkan pikiran. Kalau Anda mau fokus, disiplinkan pikiran. Sama di sini juga kenapa Anda ngantuk. Karena saya udah lihat mata-mata yang sudah tertutup. Bayangin saya siapin ini susah-susah digratisin. Nah, yang tidur bayar, bener. Bayar berapa Pak? 2 juta ya? Ya bener. Awas, tidur 2 juta. Saya tagih di depan. Sama, Anda ikut seminar kenapa Anda blank? Karena Anda gak fokus. Anda gak disiplinkan pikiranmu untuk terus menerus untuk dengar. Kenapa Anda bilang, gue ikut seminar itu, wah orang-orang bilang bagus. Gue heran lu bilang bagus, gue kagak ngerti. Gue heran lu ya, pada bilang bagus. Lu bilang bagus, gue bingung apa bagusnya gitu. Slide-nya aja kayak gitu saudara. Apa bagusnya? Saudara tahu gak sih, saudara kenapa? Karena Anda gak fokus. Orang kalau fokus belajar, yang sederhana pun Anda tahu itu berharga. Betul? Coba disiplin. Disiplin dalam emosi, disiplin dalam pikiran, disiplin dalam cara bekerja. Setuju? Orang pertama yang Anda harus pimpin adalah diri sendiri. Anda bisa mengharapkan karyawan disiplin kalau Anda tidak disiplin? Bisa? Impossible. Dan disiplin bukan hanya show up sewaktu-waktu, tapi disiplin is a way of life. Gaya hidup. Setuju? Yang keempat, fokus. Coba bilang fokus. Saudara, orang yang punya fokus berarti dia punya kejelasan. Karena dia jelas, maka semuanya mudah dipahami. Setuju? Akhirnya orang tahu tujuannya, orang tahu sasarannya. Gitu bukan saudara? Pada akhirnya orang akan menjadi lebih maksimal karena dia tahu dia fokus kepada satu hal. Orang yang tidak fokus, energinya habis. Waktunya habis, pikirannya terpecah-pecah, tenaganya terpecah-pecah. Tapi kalau Anda fokus, satu aja Anda kejar, betul? Dan pada akhirnya karena Anda satu arah, satu fokus, maka seluruh bagian di perusahaan Anda tarik ke sana. Sehingga mereka tidak boleh melihat yang lain cuma satu. Tapi kalau Anda ini mau, orang bingung maunya apa? Fokus. Karena itu kenapa disebutnya di dalam bisnis ada yang namanya core business. Bisnis inti. Bisnis inti Anda itu apa? Kalau Anda punya bisnis inti, itu yang Anda geluti, udah sekian lama pengalaman, Anda harus tetap ada di jalur itu.
kecenderungan kita ngelihat bisnis yang lain untungnya lebih gede dan lebih cepat. Dan ketika Anda masuk di situ, Anda kelibet-libet, bukannya cepat tapi kelibet-libet. Kenapa? Karena Anda tidak ada in the core business. Betul? Belajar fokus. Salah satu keberhasilan orang-orang di negara maju seperti Amerika dan Eropa maupun Australia selama ini karena mereka fokus. Karena mereka udah tahu sesuatu dia fokus, mereka nggak mau yang lain. Sampai itu jadi. Tapi kita orang Asia, orang Indonesia, targetnya kaya sih. Nah begitu kita ada targetnya kaya, maka apa aja kita kerjain. Mau yang kecil sampai yang besar. Hah? Betul? Mulai dari transaksi semir sepatu sampai yang paling gede. Dikerjain semua. Why? Karena Anda maunya kaya. Anda bukan targetkan kepada sesuatu yang Anda bisa membawa impact. Halo? Yang kelima. Semangat. Wah ini penting saudara. Oh di dalam krisis begini mesti punya semangat bro. Coba bilang semangat. Oh semangat kayak begitu. Itu mah bukan semangat. Coba bilang semangat. Orang yang semangat, orang itu tegar. Begitu dia sudah down, maka masalah yang kecil jadi besar. Tapi kalau orang itu tetap semangat, dia berani hadapi. Saya lihat orang yang semangat lebih kuat daripada orang yang fisiknya kuat. Orang yang fisiknya kuat tapi tidak punya semangat, down, gampang putus asa, hancur. Mana yang lebih berbahaya, putus asa atau kegagalan? Hah? Putus asa. Orang gagal tapi kalau tidak putus asa, semangat terus, dia bisa berhasil. Tapi kalau orang yang udah putus asa, dia sudah gagal sebelum mencoba. Orang yang semangat gak gampang nyerah. Betul. Krisis boleh datang. Tapi Anda akan terus lepas dari krisis. Karena semangatmu. Betul gak? Anda pernah ngelihat gak orang-orang yang sekolahnya gak pinter tapi punya daya juang dan semangat yang tinggi. Pada akhirnya berhasil. Tapi banyak orang yang sekolahnya pinter, udah MBA, PhD, begitu dia kerja permanent head damage. Saudara tahu PhD singkatannya permanent head damage? Kerusakan kepala, otak yang permanen. Dia punya mental, itu sebabnya Indonesia bukan negara miskin. Indonesia negara kaya. Dari Sabang sampai Merauke, dijajah 300-an tahun sama VOC. Belanda, gak pernah bangkrut. Freeport coba Anda lihat, gak pernah habis. Ditemukan aja ada yang baru sumber-sumbernya. Ada uranium, ada titanium, ada hal-hal yang mahal di negeri ini. Itu jangan heran saudara. Bapaknya Osama bin Laden, Muhammad bin Laden, bikin investasi di Papua. Ayahnya, kalau gak salah ayahnya bukannya omnya. Ayahnya Muhammad bin Laden, dia bikin investasi di Papua. Iya saudara jangan bilang, waduh itu bapaknya Osama bin Laden mau dijadiin apa? Kadang-kadang ayah sama anak beda. Betul? Karena anak salah pergaulan. Bisa ya, Anda ini gimana? Bisa terjadi, betul nggak? Waktu saya baca, ya Muhammad bin Laden. Itu bin Laden Investment. Dia sedang buat dan kalau tidak salah akhir tahun ini Desember mereka start. Duitnya turun. Dari Bin Laden Group untuk Papua. Ya, oke. Jadi semangat, tetap semangat. Ya, oke yang berikutnya. Rasa aman. Saudara pernah nggak dipimpin oleh seorang yang tidak punya rasa aman? Insecure leader. Anda manuver apa, dia manuver lain. Anda manuver apa, dia manuver lain. Capek deh kalau dipimpin sama orang kayak begini. Benar gak? Capek. Sebab Anda mau bikin ini,
dia bikin yang lain karena dia merasa tidak aman. Karena ada anak buah yang cukup cemerlang. Betul nggak? Saudara, rasa aman Anda pada rasa tidak aman Anda pada akhirnya Anda memimpin dari rasa khawatir. Betul nggak? Karena Anda kan tidak aman. Jadi Anda memimpin dari rasa khawatir. Anda memimpin dari rasa takut. Begitu bukan? Atau Anda memimpin dari rasa iri hati. Karena Anda tidak aman. Anda memimpin dari persaingan yang tidak sehat. Rasa persaingan yang tidak benar. Betul nggak? Nah kalau Anda mimpin dengan seluruh emosi kayak gitu. Mau jadi apa? Betul? Setuju? Tapi kalau Anda punya rasa aman, maka orang di bawah Anda juga feel secure. Dan kalau Anda rasa aman, maka Anda dengan mudah mengembangkan anak buahmu. Halo? Udah ada yang mesti bayar 2 juta nih saya lihat. Ya nanti saya bikin hari seminarnya itu di brosurnya ditulis. Gratis, tapi kalau Anda tidur bayar 2 juta. Betul nggak? Kalau Anda nggak rasa aman gimana Anda mau mengembangkan anak buah? Tapi kalau Anda aman, Anda akan kembangkan anak buah Anda. Orang yang punya rasa aman, cara berpikirnya akan kaya. Dia akan penuh dengan kreativitas karena dia nggak takut disaingi. Dan dia akan membuat karyawannya optimal dan dia akan membangun hubungan dengan optimal. Dan pada akhirnya saudara hubungan itu jadi kuat. Rasa aman. Banyak saudara orang kerja nggak punya rasa aman. Wah ini ada yang lebih pinter. Nanti bos ngelihat dia bukan ngelihat saya. Coba bilang sebelah saudara, emang siapa sih kamu? Nanti bos lihat dia bukan lihat saya lagi. Jadi Anda rasa tidak aman, jadi Anda bikin manuver yang enggak. Anda mulai ngomong yang gak benar, Anda cerita yang gak benar, Anda lakukan sesuatu yang gak benar. Kenapa? Rasa tidak aman. Anda akan bermanuver. Tapi kalau Anda punya rasa aman, Anda tenang-tenang aja tuh. Halo? Betul? Sekarang gini, ada lagi orang bilang, waduh nanti orang ngomongin saya terus katanya. Saya beritahu saudara, Anda berbuat salah, orang pasti ngomongin Anda. Betul. Anda pikir kalau Anda berbuat benar orang gak ngomongin Anda? Coba bilang sebelah saudara, kalau Anda gak ngerti itu berarti Anda belum hidup. Coba bilang. Orang yang hidup pasti ngerti. Anda berbuat salah, orang pasti ceritain Anda. Tapi Anda berbuat baik, tidak menjamin orang tidak ceritain Anda. So, punya rasa aman. Don't feel guilty. Betul, baru bisa maju. Jelas. Yang berikutnya, yang keberapa tuh? Yang ketujuh, visi. Coba bilang visi. Sahabat catat baik-baik. Visi adalah kemampuan untuk melihat masa depan dengan jelas sebelum menjadi kenyataan. Visi adalah kemampuan untuk melihat masa depan dengan jelas sebelum menjadi kenyataan. Jadi visi itu bukan fungsi mata. Fungsi mata memandang. Tapi fungsi hati dan mental itu melihat visi. Visi itu bukan dengan mata jasmanimu tapi dengan mental. Sehingga Anda bisa melihat masa depan Anda jelas walaupun belum menjadi kenyataan. That is a vision. Simpelnya begitu. Nangkap? Mungkinkah Anda bisa melihat visi kalau Anda selalu melihat masa lalu? Impossible Anda bisa membangun visi yang jelas kalau Anda lihatin masa lalu. Mungkinkah Anda mempunyai strong vision, visi yang jelas kalau Anda selalu melihat keadaan dan masalahmu saat ini? Bisa nggak? Anda nggak akan pernah bisa melihat masa depan kalau Anda melihat masa lalu terus. Anda nggak akan pernah bisa melihat visi kalau Anda terus melihat masalahmu yang sekarang. Anda nggak akan pernah bisa melihat visi kalau Anda tidak mengembangkan mental untuk melihat ke depan. Jadi yang namanya ngelihat visi
itu latihan. Anda harus melatih mentalmu terus-menerus ngelihat ke depan. Kalau Anda nggak latih mentalmu, nggak latih hatimu untuk menangkap masa depan, Anda nggak akan pernah bisa. Salah satu penyebab generasi seusia saya atau di bawah sedikit, seringkali tidak bisa menangkap visi atau ke depan. Karena setiap kali nanya di waktu dia sekolah, setiap kali punya kreativitas, guru bilang, diam kamu jangan berisik. Gitu. So akhirnya anak ini terbiasa untuk tidak menyampaikan ide. Mental itu tidak bisa menangkap. Capture the vision. Jelas. Orang yang tahu ada punya visi, dia tahu mau kemana. Mau gak Anda dipimpin oleh semua pemimpin yang gak tahu mau kemana? Diajak berputar-putar ngabisin bensin. Seorang visioner adalah seorang pembuat sejarah. Karena dia bisa membuat sesuatu menjadi kenyataan. Orang yang tidak punya visi adalah orang gagal mencapai hasil. Nangkap? Catat baik-baik nih, satu hal ini penting buat Anda. Penting, catat baik-baik. Seorang pemimpin yang punya visi, akan memperluas, seorang pemimpin yang punya visi, dengar baik-baik, akan memperluas kapasitas dan kemampuannya, akan memperluas kapasitas dan kemampuannya melampaui apa yang dibutuhkan sekarang. Catat baik-baik. Seorang pemimpin yang punya visi akan memperluas kapasitas dan kemampuannya melampaui apa yang dibutuhkan saat ini. Sebab Anda melihat ke depan, sehingga Anda akan mengembangkan diri ke depan. Sehingga kemampuanmu, kapasitasmu, keterampilanmu, pengetahuanmu melampaui yang dibutuhkan sekarang. Sehingga Anda ditarik ke masa depan. So you live in the future. Anda hidup di masa depan. Jadi masa depan is calling you. Vision is calling you. Destiny is calling you. Sehingga Anda terus ditarik ke depan. Tidak stay di sini, tarik ke depan. Kapasitasmu melebihi dari yang sekarang. Siapa yang ngerti maksud saya? Sehingga pada akhirnya Anda menjadi lebih besar dari yang saat ini. Makanya Anda terus berkembang. Maksud saya bukan badannya yang makin besar, bukan. Tetapi Anda menjadi punya kapasitas yang besar, cara berpikir yang lebih luas. Why? Karena Anda punya masa depan. Makanya orang yang punya masa depan susah dihentikan. Orang yang punya visi dia gak takut masalah. Karena dia tahu masalah ini hanya membuat kapasitasnya makin gede. Nangkap? Coba bilang sebelah orang, punya visi dong. Emang lampu ini bisa ada karena apa? Visi seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Because of that vision, dia mau supaya orang bisa lihat dan lampu ada. Pesawat bisa ada oleh karenanya Wright bersaudara, Wright brothers yang kepingin untuk bisa keliling dunia menyampaikan tugas sebagai seorang pemberita Injil. Anda bisa, sekarang kalau saya kasih logo begini nih. Nah tuh, hebat kan? Saya bisa simsalabim abakadabra gitu. Set, Anda bilang McDonald's. Emang betul. McDonald's bisa mendunia. Anda tahu di tahun 1986, 1987, waktu saya sekolah di Amerika, waktu saya membuat satu case study, saya mendapati sebuah berita laporan dari New York Stock Exchange, bagaimana diadu omset penjualan dari Siemens seluruh dunia. Anda tahu Siemens ya? Siemens itu kan mesin-mesin yang mahal-mahal ya. Total turnover omset seluruh Siemens seluruh dunia dibandingkan dengan total penjualan McDonald's seluruh dunia. Dibandingkan. Saudara tahu berapa banding berapa? Berapa banding berapa? Lebih besar mana? Siemens? McDonald's?
Berapa sih jualan McDonald satunya? Siemens sekali satu transaksi berapa? McDonald's berapa? Tapi McDonald's menggarap seluruh lapisan. Waktu saya lihat, saudara tahu 1:1. Total turnover Siemens di tahun itu sama dengan totalnya McDonald's seluruh dunia. Wah, saya waktu baca itu, gile. Ini dagang roti mau berapa banyak ya? Bisa begitu setahun. Dahsyat. Kenapa bisa McDonald besar begitu? Karena mimpi dan visi seorang yang bernama Ray E. Kroc. Dia punya visi. Ray, R-A-Y, seperti anak saya namanya Ray. Terus tengahnya A, titik, terus Kroc. Bukannya Kroc sepatu, K-R-O-C. Kalau Anda pergi ke McDonald's, Anda jangan cuma ngeliatin patung yang gede-gede itu. Anda mesti lihat di dinding. Itu ada gambar tulisan Ray A. Kroc. Dia punya mimpi. Bagaimana yang tadinya cuma jual hotdog di tempat parkir, dia punya visi untuk mendunia. Sekarang lagi Obama lagi rame. Obama bisa jadi presiden karena visi Martin Luther King yang berkata, I have a dream. Martin Luther King mempunyai satu buku yang disebut I have a dream. Dan I have a dream untuk bisa apa? Mengalahkan semua ras. Dan orang hitam bisa mimpin. Dan sekarang Obama. Bukannya oh my God. Oh ya, visi. Jangan main-main dengan visi. Mungkin tahun depan kita bahas lebih detail lagi soal visi. Tapi paling tidak saya kasih aja icip-icip buat Anda. Saudara, arloji yang paling terkenal dunia ini arloji buatan mana? Swiss. Kalau arloji Swiss itu kan tik 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 gitu ya. Ya, kalau dulu nggak pakai baterai, sistemnya pakai kinetik punya. Gitu ya. Dia gerak, nggak gerak mati gitu kan. Digerakin hidup. Suatu hari ada seorang yang berhasil mengembangkan Casio digital. Dia punya visi. Dia bilang ini kalau digital bisa berlaku, dijual, hebat mendunia. Datanglah dia ke pabrik-pabrik Swiss, arloji di Swiss, diketawain. Arloji apaan begini? Nggak kelas. Boleh lu larang gua, boleh lu tolak gua. Tapi visi tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya Jepang menangkap itu. Maka dibuatlah Casio. Wah, itu pangsa pasarnya Swiss diambil sama Casio. Sekarang Casio ini macam-macam saudara. Itu bisa diatur kecepatan di sini. Bahkan ada kiblat. Loh, Anda kalau mau tahu kiblat di situ kalau bagi yang Muslim dia bisa lihat. Betul nggak? Mana ada di Swiss yang begitu? Why? Vision. Jangan heran, Apple sekarang mau dibeli sama Microsoft. Dulu orang bilang, siapa sih Apple? Oh sekarang saudara, orang punya MacBook Apple lebih keren daripada Microsoft. Begitu bukan? Anda mesti tahu dimulai dari mana? Dari garasi. Tapi visi. Sesuatu dari garasi asal punya visi. Biarpun belakangnya sih. Garasi dengan visi luar biasa. Jelas? Saudara tahu yang namanya Walt Disney. Seorang bernama Walt Disney. Orang ini punya mimpi untuk bisa bikin suatu pegunungan disulap jadi tempat impian anak-anak. Walt Disney. Visi. Sayang waktu udah jadi, dia udah mati. Begitu dia udah meninggal, saudara padahal itu semua lukisan, gambar arsiteknya itu sesuai dengan ngomongannya dengan Walt Disney. Waktu sudah meninggal, lalu waktu peresmiannya, inaugurationnya, arsiteknya ngomong begini, sayang Walt Disney meninggal. Dia tidak melihat apa yang dia rencanakan. Istrinya maju ke depan.
Anak muda, Anda salah. Anda lihat sekarang kenyataannya, dia sudah lihat jauh sebelumnya. Gambaran Anda itu dari dia bukan? Vision. Halo. Punya visi? Yang ke-8. Tanggung jawab. Salah satu ukuran seorang pemimpin adalah tanggung jawab. Jangan pernah melemparkan tanggung jawab. Ada satu presiden, saya lupa presidennya apa, di Amerika. Dia punya plakat di mejanya. Saya lupa nama presidennya apa ya. Dia punya plakat. Plakatnya tulis begini. The buck stop here. Bucks, B-U-C-K. Roosevelt. Oke. Maybe, anggap aja benar ya Pak ya. Saya anggap Bapak benar lah, Bapak lebih tahu. Roosevelt, dia bilang apa? Buck stop here. Artinya apa? Tanggung jawab berhenti di meja ini. Tidak lebih. So, this is a leader. Seorang pemimpin. Saudara, Anda harus punya tanggung jawab. Salah satu ciri adalah berkembangnya punya tanggung jawab kita. Anda jelas? Yang ke-9. Sikap. Saudara tahukah sikap Anda lebih konsisten dari ngomongan Anda? Anda bilang enggak, tapi sikapmu membuktikan ya. Anda bilang ya, tapi sikapmu bilang enggak. Orang baca sikap lebih jelas daripada omongan. Kamu marah ya? Enggak, dari muka aja kelihatan. Mana lu gak marah, gimana sih? Betul gak? Lu lagi keki ya? Enggak, dari wajah udah kelihatan. Yang namanya sikap tidak bisa ditutup-tutupi. Karena ini ekspresi dari hatimu. Betul? Anda ngomelin anakmu marah-marah, jalan dari kamu, lalu pintu kamarnya ditutup, jeger. Anda buka pintu, kamu marah ya? Enggak. Oh pintu gua begini jeger, apanya gak marah? Betul? Catat baik-baik satu hal mengenai sikap. Yang penting, catat ya, yang penting bukan apa yang terjadi pada saya. Yang penting bukan apa yang terjadi pada saya. Tapi apa yang terjadi di dalam saya. It's not what happened to me, but what is happening inside me. Sesuatu yang terjadi di dalam saya itu lebih berbahaya daripada apa yang terjadi pada saya. Karena yang di dalam Anda bisa seperti volcano, seperti gunung yang siap meledak. Itu yang menggambarkan sikap Anda. Nangkap? Saudara, sikap ini bisa dipanjang lebar dibahas saudara, tapi saya yakin karena saya gak mau Anda nanti pulang semua bayar 2 juta, saya jadi kaya raya. Setiap orang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya, saya jadi kaya raya. Anda tidak bisa memilih warna kulit Anda bukan? Anda tidak bisa memilih jenis rambut Anda bukan? Anda tidak bisa memilih jenis mata Anda. Anda tidak bisa memilih hidung Anda. Betul? Tapi Anda bisa memilih sikap Anda. Begitu bukan? So you have to choose. Saudara tahu gak saudara? Ketika saya menjadi bankir, saya ketemu seorang nasabah pakai sendal jepit. Tenteng tas plastik. Kelihatannya udah jelek. Plastiknya udah kucel. Plastik krecek gitu. Pakai sendal jepit. Datang ke bank. Di bank asing. Saya ngelihat begitu. Ini orang apa? Siapa ini? Ngerti gak? Berapa banyak kita kalau melihat orang kayak gitu kita nganggep. Tapi begitu kita tahu dia nasabah terbesar. Bahkan bos saya, Pak silakan duduk. Lalu saya tanya, siapa orang itu? Ya lu yang tahu ya, duitnya banyak. Bener, waktu dia nyetor dia keluarin tuh duit itu segepok semua. Ya ampun, duit tunai begitu banyak. Dan ternyata begitu saya cek rekeningnya, itu banyak depositonya. Dalam dolar, dalam Deutsche Mark, segitu banyak. Wah, next time dia datang lagi, saya hormat. Ayo, saya mau tanya, itu apa? Sikap. Itu sikap. Kita lihat siapa dia. Begitu kita tahu, sikap kita berubah. So, sikap is your decision.
So Anda ketemu siapa aja, klien Anda kalau Anda kerja. Kalau Anda punya nasabah, kalau Anda punya klien, kalau Anda punya customer, siapa saja. Anda punya sikap menentukan. Jangan yang ini Anda mau layanin, yang ini Anda nggak mau layanin. Yang ini cerewet, yang ini enggak. Anda nggak tahu aja dia nggak cerewet sekarang, ntar berikutnya lebih cerewet. Itu sikap. Berapa banyak Anda, gua nggak sangka, tuh ternyata dia orang kaya ya, gitu. Dari tampang mah tampang susah. Itu apa? Sikap. Halo, coba bilang sebelah saudara, perbaiki sikapmu. Terakhir untuk malam ini. Inisiatif. Saudara, Anda jadi pemimpin harus punya inisiatif. Pemimpin yang lemah adalah pemimpin yang pasif, yang lamban, reaktif, nunggu. Baca di koran. Hari ini headline Bisnis Indonesia. Kemungkinan pemerintah Indonesia akan mulai mereview kembali rezim devisa bebas. Sehingga mereka mungkin akan men-lock supaya rupiah tidak mengambang bebas. Karena situasinya sudah 13.400 hari ini dolar Amerika. Dan kemungkinan bisa tembus 15.000. Anda udah kaget 15.000. Jangan kaget, datang minggu depan, unshakable life. Kenapa? Lalu dia bilang begini di koran itu saya baca. Saatnya pemerintah Indonesia bukan hanya responsif. Responsif emang bagus. Tapi perlu pemerintah Indonesia antisipatif. Bukan hanya responsif. Jadi kita tidak boleh hanya meresponi apa yang terjadi, tapi kita harus antisipasi sebelum itu terjadi. That is initiative. Anda yang harus mulai dengan inisiatif Anda. Anda jelas? Jadi apa saja sih inisiatif? Yang pertama Anda catat baik-baik. Mencoba sesuatu yang lain dan baru. Berani coba yang lain, berani coba yang baru. Kalau Anda mau menjadi orang yang inisiatif, berani coba yang baru, coba yang lain. Yang kedua, maksud saya yang lain dan yang baru itu pekerjaan bukan istri. Jangan Anda, bener juga nih, gue mesti cari istri yang lain dan baru. Itu inisiatif, ngawur. Yang kedua dalam inisiatif, Anda harus belajar berpikir berbeda. Saya suka dengan satu pernyataan begini. Kalau Anda berpikir sama dengan orang lain, dengar baik-baik ya. Kalau Anda berpikir sama dengan orang lain, maka sebenarnya Anda belum berpikir apa-apa. Halo, saya ulangi. Kalau Anda berpikir sama dengan orang lain, Anda sebenarnya belum berpikir apa-apa. Orang sama, cuma ngopi. Anda harus belajar berpikir berbeda. Jelas? Mencoba cari jalan keluar yang lain. Atau jalan keluar yang terbaik. Itu inisiatif. Jangan dibiarkan begitu-begitu saja. Ambil inisiatif, lakukan sesuatu. Jelas? So, siap jadi pemimpin yang mencapai hasil? Leaders who make things happen? Tentu saja saya hanya memberikan Anda sebagai satu ringkasan kepada Anda. Sehingga Anda bisa tahu ini paling tidak Anda ngerti. Ya. So, minggu depan masih ada unshakable life. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang dalam dunia kerja. Jadi gini loh saudara, dengar ya. Kalau excellent night kayak sekarang khusus untuk dunia kerja, topik-topiknya umum, Anda boleh ajak teman Anda. Siapapun, mau Kristen nggak Kristen terserah. Karena saya akan bicara topik yang umum. Jelas? Karena ini pelajarannya umum. Ya karena diadainya di gereja ya mesti doa. Mesti nyanyi, itu mesti ada. Iya dong, betul nggak? Tetapi saya akan memberikan pengajaran-pengajaran ini sifatnya umum.